Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Saya ke Pak Emerson Yunto ya nih ya, yang disoroti tadi katanya ini memang pra-peradilan ini Setia Novanto menang ini bukan karena dia sakti seperti yang di internet atau di medsos begitu, tapi karena memang barang buktinya lemah begitu. Dan yang menarik ketika dikatakan barang bukti lemah menurut putusan pra-peradilan ini karena sudah pernah digunakan oleh tersangka lain. Nah ini yang menarik karena kemudian ada yang mengumpamakan ada orang maling ayam begitu kan, pelaku yang pertama, kedua di proses hukum, yang ketiga menggunakan alat bukti ayam itu lagi tidak bisa begitu lolos. Nah itu yang juga jadi pertanyaan banyak pihak, mulai dari guru besar, kemudian praktisi mempersoalkan kok ada penafsiran yang agak aneh yang muncul dari putusan pra-peradilan ini. Jadi alat bukti yang sudah digunakan tersangka lain atau pelaku lain tidak boleh digunakan dalam kasus ini. Padahal kita bicara soal bersama-sama gitu ya. Dia di dakwaan jaksa kan jelas menyebutkan Sugiharto, Irman bersama-sama dengan ABCD, termasuk salah satunya adalah Pak Setia Novanto. Harusnya itu bisa digunakan. Ini ditafsirkan yang berbeda gitu oleh hakim pra-peradilan. Nah kemudian lagi-lagi tadi ya mungkin ini udah keniscayaan udah jadi, udah selesai. Yang next selanjutnya apa? Menurut kami, teman-teman di Koalisi Masyarakat Sipil, KPK bisa mengajukan kembali penetapan tersangka baru buat Setia Novanto, bikin sprindik, tetapkan tersangka atau bahkan ditahan atau bisa dipanggil. Seketika begitu langsung. Artinya dengan catatan tadi 2 alat bukti yang sah dan baru gitu, yang tidak dipergunakan oleh, kalau kita masih berpegangan pada putusan pra-peradilan, yang tidak pernah digunakan oleh tersangka yang lain, Irman atau misalnya Sugiharto begitu. Nah, KPK bilang bahwa dia punya banyak alat bukti. Nah, tinggal dibuktikan aja, ajukan lagi sprindik baru, kemudian kalau kubu Setia Novanto keberatan, ya bikin pra-peradilan. Tapi ini Pak Zulhendri, publik menjadi bingung ini atas dasar apa bahwa memang ada aturannya ya Pak, alat bukti yang sudah digunakan oleh tersangka lain tidak boleh digunakan, sehingga ketika korupsi berjamaah begitu bersama-sama, otomatis kan alat buktinya sama kok, barang yang dikorupsi bareng-bareng itu begitu. Jadi, kan EKTP begitu. Oke, baik. Saya tidak sependapat dengan teman saya Pak Emerson Yunto ini. Bukan itu yang dimaksud oleh hakim. Jadi memang dan kawan-kawan itu bersama-sama, bukan berarti alat bukti yang digunakan kepada Irman tidak boleh digunakan alat bukti kepada Novanto, atau alat bukti yang digunakan kepada Sugiharto tidak boleh digunakan kepada Novanto. Bukan itu yang dimaksud. Kita harus pahami bahwa proses permohonan pra-peradilan berkenaan dengan prosedural, formil hukum, bukan material hukum. Nah, kita garis bawahi dulu formil hukum. Nah, memang dalam kasus EKTP ini, tersangka utamanya itu dan kawan-kawan. Kawan-kawan ini rame. Yang tidak boleh, yang dimaksud oleh hakim, dan maksud oleh saya juga, yang dimaksud tidak boleh itu adalah, kan contoh, dalam proses peradilan ada keterangan Irman yang menyatakan ada pertemuan dengan Pak Novanto. Lalu yang lain juga begitu, ada pertemuan dengan Pak Novanto. Adalah bukti-bukti petunjuk yang ke arah sana. Nah, bukti-bukti itu tidaklah secara serta-merta dapat digunakan kepada Pak Novanto. Misalnya, si Irman memberikan keterangan saksi terhadap siapa? Terhadap dirinya atau terhadap si Sugiharto. Itu tidak secara serta-merta walaupun dalam keterangan dia itu menyebut nama Pak Novanto. Tidak secara merta itu bisa dijadikan bukti untuk Pak Novanto. Tetapi itu harus dibuatlah, harusnya Saudara Irman atau Saudara Sugiharto ini harus diminta keterangan saksi dia tersendiri untuk Novanto. Itu yang dimaksud. Begitu juga barang bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan pada saat Irman atau pada saat yang lain-lainnya atau tersangka yang lain-lainnya, walaupun alat bukti itu merujuk adanya keterkaitan dengan Pak Novanto, tidak automatically ini menjadi bisa digunakan untuk Novanto pada saat itu. Harus dibuatkan berita acara tersendirinya bahwa alat bukti ini adalah alat bukti untuk tersangkanya Novanto. Itu yang dimaksud oleh hakim. Seperti itu ada pendapat Pak Rasman. Nah, sebenarnya begini, stressing pointnya bukan pada alat bukti saja, pada sprindik juga. Jadi dia kan kaitannya kan di situ kan turut serta, ya kan? Ya. Nah, KPK memang selalu menggunakan pasal 55 itu, gitu ya. Nah, maka sedari awal saya sudah lihat sebenarnya kan celah untuk orang pra-peradilan, kemudian menang pra-peradilan, kemudian alat bukti, kemudian prosedur penyadapan, kemudian prosedur penangkapan, itu banyak yang keliru, Dinda. Oleh karena itu maka menurut saya sekali lagi, mungkin karena nama Pak Novanto ini
besar, akhirnya orang melihat kemenangannya ini menjadi ada sesuatu. Padahal sekali lagi saya garis bawahi bahwa kalau dia sudah dinyatakan menang pra-peradilan, maka idealnya terima putusan pra-peradilan ini. Nah, kalau mau dibuat sprindik baru, harus benar-benar baru barangnya. Dan itu pun menjadi perdebatan yang serius juga gitu. Apakah kalau sudah menang pra-peradilan, terus KPK tidak mau terima, lalu harus diterima kemauan dia semua orang sudah menang pra-peradilan, terus harus lanjut juga ke pengadilan. Itulah yang terjadi juga dengan Lanyala Mataliti misalnya kan. Kita lihat ada beberapa kali pra-peradilan. Artinya menurut Anda KPK tidak bisa Nah, menurut saya kalau KPK kan banyak kasus nih yang ditangani. Kalau orang sudah menang pra-peradilan, nggak usah pakai bilang misalnya kami punya alat bukti yang baru. Ini oke, silakan aja, tapi tunggu. Ada yang namanya rehabilitasi dan kompensasi, Bos. Kalau misalnya Pak Novanto tidak puas, dia gugat lagi rehabilitasi kompensasi, urusannya panjang. Harus setelah kita dulu karena nggak gunakan Pak Budi Gunawan itu saja. Kalau kita lakukan gugatan pra-peradilan itu ditambah lagi dengan kompensasi dan rehabilitasi, tuntutan berapa triliun, repot lagi urusannya. Oleh karena itu menurut saya KPK ini jadi pembelajaran juga. Jadi jangan karena menang ini langsung negatif. Kalau KPK-nya yang menang positif. Saya mengatakan bahwa kalau Pak Novanto misalnya dia sakit pura-pura, saya juga nggak terima. Tapi kalau memang sakit benaran harus benar-benar sakit. Tapi artinya rehabilitasi dan kompensasi itu bisa menghentikan proses hukum di KPK. Bukan, maksud saya kalau itu dilakukan kan KPK-nya tambah repot gitu loh. Repot aja, Mbak, repot kali ya kalau repot. Jadi gini Mbak, Baik. saya ingin meluruskan bahwa ada Perma nomor 4 tahun 2016. Memang itu konteksnya Perma itu lahir sinergi dengan putusan MK nomor 14 tahun 2000 nomor 14 yang tahun isinya 2000. Ya isinya adalah mengantisipasi para pihak pemohon pra peradilan yang kalah tidak bisa melakukan upaya hukum lagi. Itu kontennya. Tetapi di situ juga menggarisbawahi syarat apabila ya diberi ruang untuk untuk KPK dalam hal ini atau penyidik untuk mentersangkakan yang bersangkutan kembali atau mengeluarkan sprindik baru, tapi dengan syarat tidak secara serta-merta diberi ruang untuk itu, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya harus ada 2 alat bukti yang sah dan tidak pernah digunakan sebelumnya. Ini menjadi suatu perdebatan panjang, Mbak. Sekarang kita tahu, dipublish di media, bahkan statement para pimpinan KPK menjustifikasi bahwa ada sekian banyak alat bukti yang digunakan untuk Pak Novanto. Pertanyaannya, kalau disyaratkan 2 yang tidak pernah digunakan, yang 6.000 tadi ada nggak kira-kira yang 2 yang tidak digunakan? Ini yang menjadi perdebatan. Oh, tapi memang ada itu ya ketentuan tidak boleh digunakan. Ada, itu jelas, baca aja. Baik. Itu. Saya mengatakan itu karena saya membaca Perma nomor 4 Baik, sudah ada Pak Alfon Kurnia Palman ya, praktisi hukum juga. Selamat malam Pak Alfon. Ya, nanti kita juga dengan Pak Alfon, tapi harus break dulu nih Pak ya. Pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.